Teman-teman, kali ini kita mau komparasikan antara Wuling REV Standard Range dengan DFSK Mini EV. Dua mobil listrik mungil yang hadir di Gias 2022. Betul banget teman-teman. Jadi secara dimensi antara Wuling REV yang Standard Range dengan yang DFSK Mini EV itu kan mirip-mirip ya. Tapi kita pengen tahu nih, akomodasinya akan sebaik apa sih, lalu fitur-fiturnya sama soal speknya ya. Baik dari baterai maupun motor listrik. Dan seperti apa videonya? Ini dia. Dan kita mulai dari desainnya dulu teman-teman. Jadi emang antara dua mobil ini sama-sama imut ya, karena dimensinya juga mungil ya Han ya. Tapi kalau kita ngelihat secara lebih detail, memang REV punya aksen-aksen yang lucu ya. Iya, dia aksen-aksennya lucu, warnanya juga ikutan lucu. Warnanya, karena warnanya warna-warna pastel semua, walaupun itu juga birunya biru pastel gitu kan. Sebagai informasi teman-teman, DFSK Mini EV saat ini belum dijual. Ya kan? Ini udah dijual. Dia baru tes pasar. Sementara Wuling REV yang standar range ini harganya 238 juta ya. Itu untuk harganya. Lalu kalau kita ngelihat memang versi yang standar range ini beberapa lampunya kayak fitur-fiturnya itu lebih rendah dibandingkan yang long range. Iya betul. Jadi lampunya dia masih halogen. Ya, lampunya halogen. Di sini belum ada LED DRL. Ini udah iluminasi nih di logo Wulingnya. Logonya ya. Sementara di belakang itu masih halogen lampu belakangnya. Oke, ya. Jadi bedanya sama yang long range, dia udah LED semua kebanyakan, baik lampu LED depan semua maupun lampu belakang. Tapi kalau dibandingkan sama DFSK Mini EV, ini sama persis nih. Lampu depan belakang masih halogen, jadi artinya secara kelas dia mirip-mirip lah ya. Iya, betul. Tapi kalau lo ngelihat antara desainnya nih, antara Wuling REV sama DFSK Mini EV, lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang ini nih teman-teman. Menurut gue Bang, Mini EV ini lebih futuristis. Kalau Mini EV apa yang REV? Mini EV, sorry. REV itu REV lebih futuristis. Kalau Mini EV itu lebih konvensional ya. Iya. Dan kalau misalnya nih lihat di jalan nih, orang langsung pada foto. Ya pasti lah ya. Karena ini mobil masih jarang banget di jalan pasti. Dan ngelihat mobil mungil kayak gini pasti orang bakal noleh. Dan yang gue suka sebetulnya kaca di belakang tuh ya. Iya, dia tegak. Gitu. Kacanya lebar sampai bawah dibandingkan sama yang DFSK Mini EV kan dia cuma sejajar dengan kaca depan. Jadi kalau ini kesannya memang duduk di belakang itu kerasanya lebih lega gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, seberapa besar akomodasinya, kita bakal bandingkan antara kedua mobil ini, kira-kira mana yang paling lega. Yuk. Sebelum ke akomodasi, kita bahas fiturnya dulu nih, Bang. Oke. Jadi di yang standar range dia masih belum dapat yang layar head unit 10,25 inci, tapi dapat layar. Tapi udah digital nih, udah layar TFT ya? Iya, dia udah layar TFT 7 inci. 7 inci. Dan udah mengintegrasikan kayak audio, radio gitu. Oke. Fitur-fiturnya apa ada apa aja nih? Ini kelihatan sih TPMS ya? Ini TPMS ada nih di sini. Terus ada mode berkendara nih, Sport sama Eco. Oke. Terus di sini masih rem tangan. Oh iya, nggak masalah. Tapi untuk kacanya udah otomatis ya itu ya? Ya, ini udah elektris, auto. Sudah auto. Di sini juga ada knob transmisinya juga udah knob ya. Oke. Dan setirnya juga udah ada pengaturan audio. Udah itu aja, dan airbag ya, 2 airbag. Oh iya, ini penting nih 2 airbag ya. Iya. Dan yang gue suka kan, ini bukan pintunya lebar banget teman-teman. Iya. Jadi kalau untuk masuk ke belakang aksesnya harusnya lebih gampang sih kalau di sini ya. Asik. Coba lo, ini kan posisi duduk lo nih. Ini posisi duduk gue ya. Sekarang lo pindah ke belakang, kira-kira leganya seberapa nih? Coba. Masuk dulu. Sayang ini belum one touch tumble Bang. Jadi harus dimajuin manual. Oke. Coba. Wah, nah ini serius nih segini nih. Serius. Lega banget ya? Lega banget untuk mobil sekecil ini, tapi sebenarnya sih biasa aja ya kalau buat standar. Ya untuk mobil sekecil ini sih itu lega kan? Lega.
lega banget sih. Udah Artinya lo 10 dengan tinggi jari. berapa? 165 cm, saya 165 cm. 165 ya masih segitu ya. Ini udah di set ketinggian saya. Coba. Ini Ya masih posisi duduk gue juga nyaman sih segini nyetirnya nih. Ya, ini masih ada 10 jari di belakang sini, Bang. Oh, Dan headroom? Headroom 5 jari. Masih enak ya. Masih enak. Jadi ini meskipun secara dimensi mungil dari luar, tapi di dalam dengan 4 orang dewasa harusnya masih aman nih. Iya, masih Nanti aman. kita bandingin sama yang di DFSK Mini EV ya. Nah, iya. Seatbeltnya gimana? Oh, seatbeltnya benar. Ini seatbeltnya udah 3 point. Oke. Jadi aman Oh, ya. itu ada Isofix juga ya? Ya, ini udah ada Isofix. Jadi kalau mau bawa kursi bayi itu udah Yap. bisa di situ ya. Yap, betul. Han, untuk speknya nih sekarang. Speknya ya. Nih spek teknisnya deh dari motor listriknya dulu. Oh, ini sampai berapa nih? Ini pakai motor listrik 30 kW atau 40 dk, sama kayak yang long range. Oke. Tapi baterainya lebih kecil. Ini 17,3 kWh. 17,3. 3. Oke. Dan Range-nya berapa? Bisa 200 km ya jarak kalau ini ya? tempuhnya estimasi 200 km. Lumayan loh kalau untuk lalu lintas perkotaan misalnya sehari-hari Lebih dari cukup ke lah. kantor cuma 30 kilo, pulang pergi 60 kilo cukup banget sih. Iya, lebih dari cukup malah. Iya, iya, iya. Oke, sekarang kita bandingin sama yang DFSK Mini EV ya. Yuk. Yuk. Kalau REV tadi desainnya futuristis ya, yang Mini EV ini lebih konvensional ya. Dia lampunya masih halogen. Sama tadi juga masih Sama, halogen kan? Tapi dia nggak kepisah sama sennya. Iya, jadi sennya satu di sini ya? Iya, satu rumah. Dan di sini ada sen samping nih. Karena kalau yang REV tadi dia adanya di spion. Iya. Ya kan? Kalau ini di fender. Dan posisi untuk ngecasnya sama-sama di depan ya. Yap. Masih Jadi depan. mirip-mirip, dan kalau kita ngeliat ke peleknya, ternyata peleknya ini sama. ini sama nih. Jadi pakai pelek kaleng yang ditambahin dop seperti itu. Dan untuk ukuran ban maupun mereknya itu sama persis. Jadi ini bisa dibilang jangan-jangan satu vendor lah gitu. Ya kan? Oke, coba kita masuk ke sini. Masuk ke dalam. Lah, loh, setirnya nggak ada. Setirnya di sebelah sana, Bang. Ini masih setir kiri, jadi soalnya ini masih unit display, ini didatangkan langsung dari Cina, makanya dia adanya di kiri setirnya. Dan kalau kita lihat dari ini ya, pintunya kayaknya lebih panjang yang sana ya. Ya, ini lebih ya panjangan sana sih, benar. Tapi untuk aksesnya masuknya sih mirip-mirip deh. Coba posisi duduknya Han, kayak tadi Han. Nah ini yang tadi dibilang kalau soal akomodasi, ini rasanya nggak sebaik itu tuh, lihat tuh Rehan tuh. Sempit. Tuh, Nyentuh. ternyata Ya, rapet banget. Kaki nyentuh bener-bener nggak ada jari sama sekali. Headroomnya gimana Han? Kalau headroom ya sama 5 jari. Mirip-mirip ya headroomnya ya. Cuma Dan yang ini apa si legroomnya sih yang terbatas ya. Iya, sangat terbatas. Dan kalau kita lihat desain ininya ya, apa dari dashboardnya gitu jauh ya sama yang si REV. Ini Nah itu kalau kualitasnya lihat lebih- desainnya tuh, ini finishingnya juga kayaknya jauh deh dibandingkan REV. Kayak detail-detail nih ya, misalnya kayak gini-gini ya kan. Ini aja banyak yang kayak plastik-plastik tambahan-tambahan gitu yang. Tapi perlu diingetin, Bang, ini itu masih prototype. Ini masih belum Ya tapi setidaknya ini kan adalah mobil yang sudah dijual di Cina gitu Iya. kan. Ini juga untuk kacanya ada di sini bagian tengah sama kayak tadi. Terus knop putarnya juga untuk selection gearnya ya, Iya, gear buat selection. selection-nya. Tapi- Ini juga masih ini nih. Iya ini masih. Tarik. Tapi ini lebih bagus yang di sana sih. Yang lebih bagus yang di sana. Terus juga ini setirnya ternyata ini dummy teman-teman yang di sebelah kanan. Sebenarnya untuk yang kiri udah ada cruise controlnya, beda nih. Kalau di sana belum ada, ini udah ada cruise control. Tapi TPM-nya juga ada sama radionya nih, radionya jadi agak lucu sih ya. Kalau di sana tadi di spionnya itu ada USB Han, ini nggak ada ya. Itu nggak ada. Ini port USB jangan-jangan buat itu. Biasanya kan kalau di China teman-teman itu diperuntukkan untuk dashcam ya. Nah kalau di sini kita udah lihat nih kayak ada tempatnya gitu untuk dashcam. Di sana tuh emang lagi marak banget setiap mobil di Cina dia dipasangin sama dashcam. Ini kisi-kisi AC-nya nggak ada ngomong-ngomong. Ini ya, Udah paling itu. cuma nggak bisa diarahin ya. Nggak bisa diarahin. Nggak bisa ditutup juga, jadi kalau kedinginan ya dingin banget. Dan kita pengen tahu teman-teman tadi nggak cuma akomodasi soal penumpang tapi juga barangnya nih. Sih, ya.
Kita lihat bagasinya deh. Ini bagasinya. Jadi Sama-sama sempit sih ya, sama-sama Iya. mungil. Mungkin kalau pengen bagasi ekstra pasti dilipat bangkunya ini ya sama lah 50-50 kayak yang Wuling REV. Jadi kalau soal akomodasi Wuling REV rasanya jauh lebih bagus ya, lebih iya, bagus. lebih manusiawi buat duduk di belakang. Oke, sekarang ngomongin soal teknisnya nih. Baterainya berapa, motor listriknya berapa, torsinya berapa nih? Kalau Mini EV ini lebih kecil baterainya, Ah. 13,8 kWh. Oh jauh ya, tadi 17,3 ya? Iya, kalau yang sana 17,3 dan range-nya itu 180 km. Oke, Kalau motornya itu cuma 25 kW. 25 kW ya? rendah. Lebih kecil, tadi kan kalau sana 30 kW. Lalu untuk torsinya ini cuma 100 Torsinya Nm ya? 100 Nm, Sana 110. 110. Ya wajar sih dengan motor listrik yang sedikit lebih kecil, tapi dengan baterai yang kecil juga, range-nya jadi bisa hampir nyamain. Kalau ini kan 180, kalau di sana 200 km ya. Iya. Ya cukup lah sekali lagi untuk perkotaan. Tapi memang teman-teman sekali lagi Wuling DFSK Mini EV maksudnya dia belum dijual. Jadi harusnya kalaupun ini mau dijual, harganya harus jauh lebih murah dari Wuling REV yang standar range, ya nggak? Iya. Mungkin di bawah 200 juta gitu, karena Iya. kan kalau di mobil listrik, faktor terbesar yang bikin mobil itu jadi mahal adalah baterai. Iya, baterainya. Kalau di sini 13,8, di sana 17,3, harusnya sih bisa lebih murah. Ya nggak, Han? Betul. Kalau sana 238, ini harusnya bisa 200 jutaan lah ya. Ya 200 kecil lah ya, masih 200 oke kecil, mungkin iya. ya. Tapi balik lagi kalau soal desain kan mungkin itu selera ke masing-masing. Iya. Ada yang mungkin lebih suka yang Wuling REV, atau mungkin wah di sini juga tampangnya juga oke kok gitu. Iya. Mungkin nanti kalau dijual punya pilihan warna lebih banyak kali gitu Iya, kan. mungkin aja. Oke teman-teman, itu dulu video dari kami. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_. Sampai jumpa.